Bab 59. Diunggah oleh baca suara. Mudah, tenanglah. Ini dia, Elia mendukungku. Sudah tepat 1 minggu sejak saya terluka dan juga sejak terakhir kali saya berjalan. Bahkan dengan mana yang beredar di seluruh tubuhku, memperkuat anggota tubuhku, aku masih merasa agak lamban. Q, Sylvie menatapku dengan wajah yang sangat mirip dengan yang dia miliki untuk makhluk mana yang mirip rubah. Dia berjalan di sampingku alih-alih meringkuk di atas kepalaku, takut aku tidak akan bisa menahannya. Elia datang ke kamar rumah sakit saya segera setelah haid pertamanya berakhir. Saya akan memulai hari saya sebagai profesor untuk kelas manipulasi mana praktis dan saya tidak begitu bersemangat dalam kondisi saya saat ini. Dengan kaki saya memberikan setiap beberapa langkah dan punggung dan sisi saya terbakar, saya nyaris tidak memiliki kekuatan untuk sampai ke kelas, apalagi mengajarnya. Setelah perlahan mulai berjalan, saya berhenti bersandar pada Elia untuk dukungan dan menggunakan daun sebalat sebagai tongkat jalan saya. Saya tidak bisa menahan tawa karena ironi yang dilecehkan. Saya ingat bagaimana saya berpikir bahwa pedang ini tidak lebih dari sebuah tongkat yang berjalan padahal sebenarnya, itu adalah pedang yang sangat berharga. Saya menggelengkan kepala pada kenyataan bahwa asumsi saya pada waktu itu sebenarnya merupakan bayangan dari situasi saya saat ini. Elia membungkus gagang dan sarungnya dengan balutan putih untuk kenyamanan dan keamanan dari mata yang mencurigakan. Disinilah aku, seorang anak berusia 12 tahun, sudah menggunakan tongkat untuk menopang diriku agar tidak jatuh. Apakah kamu akan baik-baik saja sendirian? Mungkin setidaknya aku harus membantumu di sela-sela kelas hari ini. Wajah Elia berkerut cemas saat dia menempel di dekatku, siap untuk menangkapku jika aku tersandung. Aku akan baik-baik saja. Aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa aku tidak akan jatuh, tetapi aku tidak ingin terus menjaga Elia di sisiku. Ketika kami tiba di depan kelas, alis Elia masih berkerut di bawah kacamatanya, dan aku tahu dia ragu-ragu untuk membiarkan aku pergi sendiri. Arthur, biarkan aku membantumu. Aku menoleh untuk melihat Putri Katin berlari ke arahku, jauh dari teman-temannya. Tanpa memberi saya kesempatan untuk merespons, dia meletakkan lengannya di pinggang saya ketika dia mencelupkannya ke bawah tangan saya yang bebas sehingga saya tidak akan hanya menggunakan set walking saya, pedang, sebagai pendukung. Oke, terima kasih. Aku mengangkat bahu pada Elia, yang berdiri dengan rahang agape. Dia mengangkat 2 jari ketika dia mengucapkan kata, Putri, tapi aku hanya menggelengkan kepalaku dan berbalik untuk masuk ke dalam kamarku. Aku dengar profesor baru kita akhirnya datang hari ini. Oh, benarkah? Tapi aku suka Profesor Glory. Adakah yang lebih baik dari Profesor Gaze, kan? Kamu tidak pernah tahu, kita mungkin mendapatkan orang aneh yang bahkan lebih berbahaya kali ini. Hei, bukankah itu petugas komite disiplin yang mengalahkan Gaze? Kenapa dia pincang? Iklan. Berbagai diskusi yang dilakukan para siswa berubah menjadi bisikan tentangku begitu aku masuk. Aku akan baik-baik saja sekarang, Putri Katin. Terima kasih. Aku melepaskan lenganku dari bahunya. Kamu perlu bantuan menaiki tangga, wajahnya yang tanpa ekspresi tidak cocok dengan kekhawatiran dalam suaranya. Saya hanya menggelengkan kepala dan memberi isyarat agar dia pergi dulu. Sylvie mengikuti dari belakang ketika aku berjalan ke tengah ruangan, mengambil lompatan kecil menuju podium yang bisa dipindahkan yang ditempatkan di tengah stadion kecil. Wah, aku menghela nafas lega ketika aku meletakkan semua berat badanku di podium yang berdiri agak terlalu tinggi untuk tinggi badanku. Sambil mendongak, aku melihat Ferit di salah satu meja dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Begitu Katin mencapai mejanya, aku melihatnya melihat ke belakang, berusaha menemukanku. Dia juga menatapku dengan bingung ketika dia menyadari bahwa aku tidak pernah naik tangga di belakangnya dan sebaliknya, pindah ke tengah ruangan. Pada saat ini, percakapan di antara teman-teman sekelas yang berpusat di sekitar saya berkurang ketika semakin banyak penyihir muda mulai bertanya-tanya apa yang saya lakukan bersandar di podium Profesor. Saya tidak yakin berapa banyak dari Anda yang tahu nama saya, tetapi saya yakin sebagian besar dari Anda setidaknya tahu siapa saya. Nama saya adalah Arthur Lewin, seorang anggota komite disiplin, satu-satunya putra dari 2 penyihir yang hebat, seorang saudara yang menyayanginya. Dan profesor baru Anda, ayo bergaul. Petik 2. Aku menghitung mundur di kepalaku, memprediksi kapan kelas akan meletus. Hampir persis dalam sinkronisasi, siswa yang berhak yang memenuhi kelas berdiri dengan tak percaya dan beberapa dalam kemarahan ketika mereka berteriak untuk berhenti bercanda dan kembali ke tempat duduk saya. Kamu berharap kami percaya bahwa anak nakal sepertimu adalah profesor baru kita. Salah satu tahun kedua berseru. Berhentilah main-main dan kembali ke sini. Kamu pikir kamu ini siapa? 1 tahun pendek pertama menyalak. Aku menghela nafas kesakitan saat aku menikmati pikiran bisa mengajar kelas ini sambil berbaring. Ini akan jauh lebih mudah jika Profesor Glory atau Direktur Gutski memberitahu kelas bahwa saya akan mengajar sebelumnya. Dia seharusnya setidaknya memberi saya dokumen resmi untuk membuktikan bahwa saya adalah profesor baru, tetapi mengetahui dia, saya tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Direktur Gutski sengaja melakukan ini dengan sengaja. Setidaknya, itu seperti sesuatu yang akan dia lakukan. Apakah kalian percaya padaku jika aku mengatakan bahwa Direktur Gutski menunjukku untuk menjadi profesor di kelas ini selama sisa semester ini? Sadarlah.
Berhenti bercanda. Diam. Putaran protes lain bergema di dalam ruangan ketika para siswa tumbuh lebih gaduh. Melihat ke sesama anggota komite saya bisa melihat wajah Ferit yang tajam, dipenuhi dengan campuran antara keraguan dan keraguan, sementara Kathleen memasang ekspresi bingung. Jangan terlalu sombong hanya karena kamu mengalahkan profesor tua. Apakah kamu pikir kamu bisa menang jika Putri Katin dan Ferit tidak melelahkannya? Tahun kedua yang berbeda melompat turun dan mendarat di atas panggung dengan suara keras. Murid itu memiliki tubuh yang cukup besar, dan menilai dari sirkulasi mana yang buruk di tubuhnya, dia mungkin berada pada level hanya bisa menambah sebagian tubuhnya. Dia mengambil langkah panjang ke arahku, bersiap untuk membawaku turun dari panggung. Ferit berdiri, siap melompat ke atas panggung juga untuk menghentikan lelaki besar itu, tetapi aku hanya menggelengkan kepalaku padanya. Karena salah memahami isyarat saya sebagai ejekan, dia meraung, kamu menggelengkan kepala ke arahku sekarang. Kamu pikir kamu siapa? Setengah dari siswa agak gugup, tidak ingin terjebak dalam drama lain selama kelas, sementara yang lain bersorak mer. Bruteon. Mengalihkan pandanganku kembali ke arah bocah yang mendekatiku, aku mengucapkan satu kata. Duduk. Tiba-tiba dibombardir dengan masuknya besar mana, siswa besar itu merosot ke bawah dengan kekuatan yang cukup untuk sedikit mengguncang panggung tempat kami berada. Ruangan itu menjadi sunyi senyap ketika aku berjalan terlatih-tatih menuju siswa yang bingung dan malu yang duduk tegak di belakangnya. Sambil berdiri di atasnya, aku tetap diam, memberinya waktu untuk membiarkannya meresap ke dalam posisi seperti apa dia sekarang. Direktur Gutski tidak repot-repot memberiku dokumen resmi yang membuktikan klaimku, tetapi suka atau tidak, aku akan mengajar kelas ini. Aku melangkahi siswa dan berjalan ke sisi lain dari ruang sunyi. Jika ada di antara kamu yang memiliki masalah dengan ini, kamu dapat mengambilnya dengan rubah kecil yang lucu ini di sini, meskipun aku jamin dia akan dengan mudah menyapu lantai dengan kalian semua. Aku mengambil Sylvie di bawah ketiaknya dan menunjukkan keseluruhannya kelas. Para siswa saling memandang, tidak yakin apa yang harus dilakukan, jadi saya terus berbicara. Bagi mereka yang ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu, aku bahkan akan membiarkanmu dimasukkan ke dalam kelas pilihanmu yang lain. Namun, jika ada di antara kalian yang sedikit ingin tahu tentang apa bocah lelaki di sini dengan pincang ini bisa mengajarimu, jangan ragu untuk tetap tinggal. Aku menunjuk ke pintu dan menunggu beberapa detik, tetapi apakah itu karena demonstrasi kecilku dengan tahun kedua atau karena mereka takut, tidak ada para siswa benar-benar pergi. Sekarang, jika kamu tolong kembali ke tempat dudukmu, murid, aku akan memulai pelajaranku. Aku mengintip pada tahun kedua yang melompat turun untuk dengan bersemangat menunjukkan kemampuannya yang terbatas. Wajahnya berubah merah padam, siswa itu dengan cepat bangkit dan bergegas kembali ke kursinya. Ketika dia melakukannya, aku mengambil waktu perlahan-lahan terlatih-tatih kembali ke tengah panggung dan bersandar di podium yang dilompati Sylvie. Karena ini adalah kelas manipulasi mana praktis, aku akan mengajukan pertanyaan praktis. Apa cara terbaik untuk memanfaatkan mana di atmosfer sekitarnya? Aku mengamati kursi yang dipenuhi siswa ketika hampir seketika, seorang siswa manusia paruh bengkok dengan kuncir kuda mengangkat tangannya. Mana paling baik digunakan dengan menyerap mana yang terbentuk secara alami di atmosfer ke dalam inti mana di mana itu bisa dikondensasi dan dimurnikan untuk digunakan ketika mantra atau teknik dilemparkan. Dia menatapku dengan puas, jelas bangga dengan jawabannya. Bagus. Sekarang, seperti yang Anda semua tahu, perbedaan antara Augmenter dan Conjurers terletak pada fakta bahwa Augmenter sebagian besar menggunakan mana dalam inti mereka melalui saluran mana mereka sementara Conjurers langsung menyerap mana dari atmosfer sekitarnya melalui mana mereka. Jadi, apakah kedua jenis penyihir harus bermeditasi dan menyerap mana jika hanya Augmenter yang benar-benar memanfaatkan mana yang mereka serap ke dalam inti mereka? Saya bertanya, tidak melihat siapapun pada khususnya. Tangan percaya diri gadis yang sama itu menyusut ketika dia merenungkan jawabannya. Sementara Augmentor memasukkan mana ke dalam serangan fisik, sehingga mengurangi jumlah mana yang digunakan, Conjurers memanipulasi ruang yang mantra dilemparkan secara langsung, mengkonsumsi lebih banyak mana. Karena itu, Conjurers menggunakan mana yang dimurnikan dalam inti mana mereka sebagai cadangan untuk hindari serangan balik, jawab Katin, wajahnya santai saat dia tetap duduk. Benar. Lalu pertanyaan terakhir pada hari itu, apakah warna inti mana Conjurers atau bahkan Augmenter adalah cara yang benar-benar akurat untuk mengukur tingkat kekuatan mage? Saya mencondongkan tubuh ke depan, menggeser berat badan saya dari kaki kiri ke kanan. Aku menahan tawa ketika wajah Kathleen yang biasanya tenang mengerutkan kening. Itu akan menjadi pekerjaan rumahmu hari ini. Semuanya, turun ke panggung dan berbaris. Saya ingin Conjurers di sebelah kiri saya dan Augmenter di sebelah kanan saya. Petik 2. Setelah beberapa keluhan, akhirnya semua orang berjalan ke satu sisi stadion, semua berbaris berdampingan, menghadapku. Untuk latihan ini, aku ingin semua orang memulai mantra afinitasmu yang paling dasar. Conjurers, tanpa tongkat, kataku. Untuk Augmenter, mantra paling dasar yang diajarkan semua datang dalam bentuk yang sangat mirip. Untuk Augmenter afinitas api, itu adalah Fire Fist, yang menyalakan bara kecil yang menutupi tinju mereka. Untuk angin, itu adalah Whirlwind Fist. Untuk air, itu adalah Aqua Fist, dan untuk bumi, Boulder Fist.
Setelah penyihir mampu memanifestasikan elemen mereka, langkah pertama augmenter adalah belajar untuk mengintegrasikan elemen mereka ke dalam tangan mereka, anggota tubuh yang paling biasa mereka gunakan. Fakta bahwa para penyihir kerajaan ini bahkan diizinkan untuk menghadiri sekolah ini adalah karena, berkat garis keturunan mereka, mereka memiliki bakat yang tinggi dan biasanya memiliki kemampuan untuk memanifestasikan elemen mereka sejak dini. Ayah saya membutuhkan lebih dari 20 tahun untuk membuatnya memanifestasikan nyala api yang sebenarnya, tetapi anak-anak berusia 12 hingga 14 tahun ini sudah mampu melakukannya. Itulah perbedaan gen, sesuatu yang bahkan saya temukan tidak dapat disangkal. Sedangkan untuk para penyair, mantra paling dasar melibatkan mengumpulkan mana elemen tertentu ke dalam bola dan menembaknya. Untuk spesialis api, itu akan dalam bentuk mantra, fireball. Untuk angin, itu adalah wind bullet. Untuk air, peluru air, dan untuk bumi, peluru batu. Conjurers lebih mudah karena mereka tidak harus secara langsung membentuk elemen di tubuh mereka, tetapi menyerap partikel mana yang spesifik di sekitar mereka dan menggunakannya untuk memanggil mantra. Mengapa Conjurers memiliki spesialisasi dalam elemen yang berbeda berkaitan dengan seberapa baik mereka dapat merasakan partikel mana elemen spesifik di sekitar mereka dan menggunakannya. Aku menyandarkan kepalaku ke telapak tangan ketika aku menyaksikan kedua tipe penyihir menyiapkan mantra mereka. Para augmenter di kelas mulai berkonsentrasi dengan tangan dominan mereka mengepal. Beberapa detik kemudian, mantra mereka menjadi terlihat ketika masing-masing elemen menyelimuti tinju mereka. Waktu yang dibutuhkan untuk augmenter bervariasi tetapi tidak banyak. Para conjurer di kelas semua mulai melantunkan lembut ketika ruang di depan telapak tangan mereka mulai menyala warna yang berbeda, tergantung pada afinitas unsur mereka. Tidak mengherankan, waktu yang dibutuhkan Ferit dan Katin untuk membentuk mantra di depan tangan mereka jauh lebih cepat daripada yang lainnya. Satu-satunya perbedaan antara augmenter dan conjurers dalam mantra mereka adalah bahwa elemen augmenter mengelilingi tinju mereka sementara elemen conjurers berkumpul di depan telapak tangan mereka. Sekarang, augmenter, aku ingin kamu mencoba dan meluncurkan mantramu di depanmu. Conjurers, aku ingin kamu mencoba dan menyerap mantra yang kamu sulurkan ke tanganmu. Aku memberi mereka senyum polos ketika mereka menatapku dengan tatapan kosong. Setelah beberapa detik, mereka menyadari bahwa saya tidak bercanda. Satu persatu, mereka memulai upaya mereka pada konsep yang sangat asing dengan sifat mereka. Saya menyaksikan augmenter semua gagal dalam upaya mereka. Beberapa meraung ketika mereka meronta-ronta lengan mereka, sementara yang lain mencoba mengucapkan mantra tanpa hasil. Itu sampai pada titik di mana itu menjadi hampir lucu ketika seorang siswa berpikir dengan berteriak, api, akan berhasil. Para tukang sulap itu tidak lebih baik karena mereka semua akhirnya terluka, terbakar, basah atau memar. Setelah sekitar 10 menit berjuang, sebagian besar menyerah dan menatapku dengan menuduh, bahkan Ferit dan Katin memiliki ekspresi keraguan. Ini bodoh. Kita semua tahu bahwa hanya augmenter tingkat tinggi yang bisa mengeluarkan mantra jarak jauh. Salah satu siswa augmenter menangis. Iya, dan apa gunanya menyerap kembali mantra yang sudah kita siapkan dan sulap? Seorang murid elf merengek ketika dia memegang tangannya. Meninggalkan Sylvie di atas podium, aku terlatih-tatih ke sisi yang berlawanan dari panggung, menjauh dari para siswa. Meluangkan waktu sejenak untuk berkonsentrasi, saya mengarahkan pada ruang terbuka antara conjurers dan augmenter. Embusan angin terbentuk di sekitar tanganku sebelum melesat melewati para siswa. Pada saat itu mencapai dinding logam di belakang mereka, peluru udara menghilang dengan tidak berbahaya. Salah satu siswa menjawab, masalah besar, tetapi kebanyakan augmenter dapat melakukannya begitu mereka mencapai tahap oranye. Benar, tidak sulit untuk melakukan itu, tapi, aku mengangkat tanganku yang lain dan menembakkan aliran udara terkompresi langsung dari telapak tanganku. Serangan bersiul saat mengenai dinding di belakang siswa sekali lagi, tapi kali ini, dinding runtuh karena tekanan, membentuk kawah kecil. Apakah kamu pernah melihat augmenter melakukan itu pada tahap oranye? Para siswa, dikejutkan oleh dampak mantra yang seharusnya sama, mencambuk kepala mereka bolak-balik antara aku dan dinding. Aku tidak bisa mendemonstrasikan secara akurat apa yang akan terjadi ketika conjurers mampu menyerap mantra yang mereka panggil, tapi percayalah, itu hanya akan membantu kamu. Aku terhuyung mundur ke podium dan meraih ikatanku. Itu untuk hari ini. Coba dan temukan jawaban untuk pertanyaan itu dan praktikkan apa yang baru saja saya katakan agar Anda lakukan. Sampai jumpa besok. Petik 2. Saya memberi mereka satu gelombang terakhir ketika saya meninggalkan ruangan. Begitu berada di luar, aku bisa mendengar siswa di dalam meletus dalam kegembiraan. Bagaimana aku, Sylph? Saya bertanya, melepaskan ikatan saya. Tidak buruk, tapi aku bisa melakukan yang lebih baik, jawabnya dengan ceria, berjalan di sisiku.